Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Anissa Fitri. Saya berasal dari Universitas Mulawaman, Pendidikan Sejarah 2001 dengan NIM 2105166004. Jadi di sini saya akan melakukan micro teaching terkait praktek mengajar yang telah saya lakukan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Pelajaran terakhir ya hari ini? Iya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Untuk diri, baik, para kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa saya bagian dulu bisa Pak. baik. Oke, Ibu buka ya. Sebelumnya di sini, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Masih kuat puasanya? Kuat. Nah, jadi karena ini pelajaran terakhir, jadi tadi itu kalian belajar apa? Sebelumnya, sebelum ini masuk. Oke. Nah, itu kita kembali sedikit baik penjajahan Belanda untuk hari ini. Itu ada sedikit kata-kata yang mana jangan pernah menyerah karena memulai adalah suatu hal yang paling sulit. Sama seperti yang dimana pertama Belanda memulai masuk ke Indonesia itu karena ya memang sulit, pertama mereka diusir dan akhirnya mereka oke. Dan di sini materi lama yaitu penjajahan Belanda di Nusantara. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini ya dimana pertama peserta didik dapat memahami awal kedatangan penjajahan Belanda di Nusantara. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perkembangan penjajahan Belanda di Nusantara. Mungkin untuk yang tujuan pembelajaran ini akan kita bahas untuk minggu depan. Oke. Sebelum kita masuk di sini, kalian tahu apa yang ada di gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang kalian pernah lihat gitu apa yang ada di gambar ini gitu? Belum pernah ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini itu adalah ibu kota Lisabon atau ibu kota Portugis. Yang dimana sebelum datangnya di Indonesia, penjajahan Belanda dulu tuh membeli rempah-rempah di Lisabon. Tepatnya waktu itu Belanda masih dikuasai oleh Spanyol. Nah, dan saat itu karena Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon yang akhirnya Lisabon itu dikuasai oleh Spanyol, seperti itu, dikuasai oleh Spanyol dan akhirnya antara jual beli rempah dari Lisabon ke Belanda itu terputus, yang membuat Belanda memikirkan cara untuk melakukan pelayaran samudra. Oke. Ya, bisa dilihat di sini di peta yang itu di mana pertama yang jalur ada jalur perdagangan Portugis, lalu Spanyol, yang kemudian Belanda dan juga Inggris. Untuk yang Belanda pertama, Belanda mereka berjalan ke Tanjung Harapan, lalu ke Samudra Hindia dan yang lalu ke Selat Sunda dan yang terakhir adalah Banten. Oke. Nah, sebelum itu di sini ada yang tahu sosok beliau? Cornelius de Hoffmann. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, pelayaran samudra Belanda itu dilakukan oleh
beliau ini yang bernama Cornelius de Houtman. Nah, jadi sosok inilah yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra yang akhirnya menemukan Banten sebagai tepian langkah pertama kali di Nusantara. Jadi kalian mungkin bertanya, kenapa ibu tidak menyebutkan Indonesia di sini? Karena waktu itu Indonesia belum ada, jadi hanya ada Nusantara. Asik. Oke. Mungkin di sini kalau ada yang perlu kalian catat, silahkan. Sebelum kita masuk ke kedatangan pihak Belanda ke Nusantara, di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ada Bu? Tidak ada Bu. Oke. Biar dong kalian aktif ya, anak-anak di sini. Ya, itu yang Ibu bilang, kedatangan Belanda di Banten itu disambut hangat oleh Sultan Muhammad Maulana. Ya, jadi bahkan Belanda ini tuh sampai diperbolehkan gitu berdagang, karena tujuan awal dari Belanda itu hanya ingin berdagang, bukan ingin menjajah, belum ada. Tapi dikarenakan sifat dari pihak Belanda yang kurang baik, salah satunya ya tadi Cornelius de Houtman itu dalamnya kasar lah bawaannya gitu, dan menyebabkan rombongan tadi itu diusir oleh pihak Banten. Nah, ini beda lagi nih orang. Kira-kira ada yang tahu ini siapa? Sebelum mulai. Sini rombongan kedua dari Belanda itu yang mereka tadi itu pertama setelah Cornelius de Houtman itu diusir di Banten, dan akhirnya 2 tahun setelah meninggal dari Sultan Muhammad Maulana, akhirnya datang lagi nih rombongan Nico depan, atau kita singkat jadi Van Neck ya. Itu dia tuh membawa 8 buah kapal yang akhirnya bertempat di Banten pada bulan November. Dikarenakan saat itu hubungan Portugis dan juga Banten itu lagi memburuk, dan akhirnya mereka jadi Belanda disambut kembali oleh Ridho. Ridho memperhatikan. Oke. Dan itu juga tidak seperti pendahulunya tadi Portman itu, dimana dia kasar itu, sedangkan sosok Belanda ini lebih hati-hati, dimana mereka bikin kiranya kayak gini gitu. Lalu aku akan memberikan kamu misalnya apa gitu, kekayaan gitu, pokoknya mainkan hati gitu, mainkan hati. Pokoknya Belanda ini memainkan hati, menarik simpatik, yang akhirnya mereka diam-diam mendapatkan rempah-rempah itu sekitar 1 kapal penuh rempah-rempah itu ada. Dan akhirnya juga setelah ke Banten, diam-diam Belanda ini juga ke Maluku. Dan berkat itu juga kesuksesan Van Neck ini dalam meraup rempah-rempah itu akhirnya membuat bangsa Belanda ini tertarik untuk tahu apa sih itu Nusantara dan kenapa jadi banyak rempah. Oke, dan itu juga lah menjadi faktor mereka jadi rebut-rebutan antara itu. Aku mau itu, maunya rempah ini, maunya aku jual yang ini, aku jual yang itu gitu. Pokoknya lebih mahal-mahalan, dan akhirnya Belanda saat itu mengusulkan bahwa kita akan membuat perserikatan dagang atau yang disebut VOC. Nah, VOC. Oke, mungkin itu saja dari materi Ibu. Terusnya Ibu sedikit ada video untuk kalian. Kalian masih sedikit bosan sih mendengarkan Ibu, lebih baik kita langsung saja videonya. Kedatangan Belanda. Tahukah teman-teman
selama lebih dari 300 tahun, bangsa Belanda pernah menguasai Indonesia. Bangsa Belanda sampai ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Kapal Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Awalnya, Belanda disambut dengan ramah oleh Sultan Banten. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu membuat mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Setelah Sultan Banten mengusir Belanda, terjadi perang antara kapal Banten dengan kapal Belanda. Dengan politik divide et impera, Belanda mengadu domba kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia terjadi melalui kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Rakyat menderita karena dipaksa kerja keras untuk kepentingan Belanda. Sistem tanam paksa di mana rakyat dipaksa menanami tanahnya dan hasilnya harus diserahkan ke Belanda dengan harga yang murah. Aturan-aturan yang ada pada sistem tanam paksa sangat merugikan rakyat, yang pada akhirnya penjajahan Belanda saat itu sangat menguras kekayaan alam Indonesia dan membuat rakyat menderita. Perjuangan melawan penjajahan Belanda. Perjuangan melawan penjajahan Belanda pada awalnya masih bersifat kedaerahan. Ada beberapa tokoh pejuang yang memimpin perjuangan di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin memimpin perjuangan melawan Belanda di Makassar. Kapiten Patimura memimpin perjuangan melawan Belanda di Maluku. Pangeran Diponegoro memimpin perjuangan melawan Belanda di Jawa Tengah. Tuanku Imam Bonjol memimpin perjuangan melawan Belanda di Sumatera Barat. Tengku Umar dan Cuk Nyamping memimpin perjuangan melawan Belanda di Aceh. Sisingamangaraja ke-7 memimpin perjuangan melawan Belanda di Sumatera Utara. Oke, kira sudah paham terkait video yang Ibu tayangkan tadi? Paham. Bisa memberikan pendapatnya sedikit terkait video yang tadi untuk Jerry? Ayo. Aduh, tadi kan Ibu bilang perhatikan. Siapa yang bisa? Resti, Bu. Oke, silakan Resti. Saya Bu, yang saya tangkap Belanda datang ke Indonesia itu tadinya hanya untuk berdagang, tetapi mereka tuh melihat terparu-paru, wah untungnya banyak nih, banyak untungnya. Kalau dijual ke Eropa juga jadi kita banyak duit. Jadi dia tuh berusaha nih muncul ide iblisnya itu mereka mau menjajah bangsa Indonesia untuk menguasai rempah-rempah dan mereka punya keuntungan yang banyak. Nah, lalu perlawanan juga dilakukan oleh berbagai macam pahlawan di daerah. Pada saat itu perjuangan masih bersifat kedaerahan karena belum ada suatu desakan nasional bahwa kita harus berkumpul melawan Belanda bersama-sama. Begitu, Bu. Ya, tentang untuk Resti dulu. Tadi benar yang katakan Resti, yang dimana awalnya seperti yang katakan bahwa Belanda itu hanya ingin berdagang, namun hanya keserakahan yang membuat mereka jadi ya. Oke. Oke, mungkin itu saja materi untuk itu. Nah, kiranya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke
Belanda ini Belanda itu punya pusat kekuasaannya di mana ya Bu kalau di Indonesia? Oke. Terima kasih untuk Esti. Jadi kekuasaan tertinggi di Belanda pada saat itu ada di Nijmegen atau tepatnya di Batavia. Gitu ya Bu. Ya. Ini Bu. Iya. Kemudian ada lagi? Tanya? Yang sini diem-diem aja. Ini deh, Bu ada pertanyaan. Terus Bu, saya nggak sanggup dari puasa. Oke. Kasih sama Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke penugasan kali ini di mana Ibu akan menggunakan metode snowball throwing atau snowball artinya bola salju dan throwing artinya dilempar. Untuk itu Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kayaknya mau kalian sendiri atau itu nih? Atau Ibu yang pilihkan? Oke. Kalau Ibu yang pilihkan berarti tiga kelompok. Berapa orang? Kita hitung saja ya. Ayo satu. Mulai dari 1, 2, 2, 4. Oh iya benar. ganti Ibu. 3 kelompok. Puasa Bu, puasa. Nggak Oh, fokus. tidak apa-apa itu. Puasa membuat kita kurang fokus. Oke, Ibu. Oke, ulang. Kita ulang. 2, 3, 2. 2, 3. Oke, Dua. 3, 2 di sini. Sekarang duduk sesuai kelompoknya. Ya, 2 tengah, 2 tengah. 2. ada 2 di tengah. 3 di sini. Itu baru itu baru. Sudah? Sudah putar lagi. Oke. Sekarang tentukan ketua kelompoknya terlebih dahulu. Hidup. Hidup. Tengah. Saya sih. Ketua kelompoknya siapa? Saya aja. Oke. Untuk kelompok silakan menghadapi saya. Saya juga kamu. Iya. Enggak, sini ada di sini. Di sini kalian akan semua bagian dari Sok ditanya temanmu. Tas baru. Thank you Ibu. Iya. Bunyi aku nggak paham ya. Tolong ditanya ini. Untuk itu silakan terus kamu perhatikan. Iya Bu. Sekarang kalian berdiskusi selama 2 menit. Mulai karena ini cuma 1 pertanyaan saja. Disuruh jadi pertanyaan dari Syarika. Ada kesulitan? Pertanyaannya kalau di belakang ini, oh, tidak ada. Jadi nanti itu kunci jawaban nanti misalnya. Nanti pertanyaannya kalian semua jadi terus letter. Oh, iya Bu. Ini jawabannya.
Gak perlu terlalu itu, yang penting kalian paham apa pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya mana? Itu tuh offline. Terserah kalian itu. Nanti kan mulanya satu, jadi satu kelompok itu yang akan menjawab pertanyaan kalian. Kelompok satu sudah. Beda? Beda nggak? Kamu mau ya? Oh, cendana sebelah kanan. Tadi mau Berapa ya nanti? Ini pertanyaan yang terlalu sulit, soalnya ini yang jawab cuma kalian. oh iya. Semangat, visi berbahasa. Sudah kah? Semuanya? Ya, Bu. Lemparnya kayak mana, Bu? Lemparkan, Bu. Belum ada salah. Aigo. Iya, pertanyaan sudah semua ya di sini? Itu punya dia. Aigo. Kalau jawabannya silahkan dong, kalian dulu. Saya sudah jelaskan. Oke, dia mendapatkan mamanya para sekolah minggu. Kalian sekarang yang sudah mundur silakan berdiri. Satu orang yang mau berdiri. Gak usah maju, ini lampunya saja. Sekarang saling dekat-dekat dikit lah. Oke. Ya, gitu aja. Oke. Di kursi mau. Terserah mau perempuan. Oke, kita mulai saja ya. Daripada kita ngomong waktu. Oke. 1, 2, 3. Iya. Alhamdulillah, ber. Mana kita? Oke, sudah dapat pertanyaannya semua? Oke. Sekarang kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di kertas itu. Yang kedua. Sabar dulu. Oh, ya. Sekarang kita acak. Sekarang kelompok 2, silakan jawab pertanyaan. Karena kan simulasinya sama, jadi kan jawaban kalian juga sama. Beda jawaban. Oke, kelompok 2 mana? Baru ini. Kan tadi saya mintanya cuma 1. Bawah. Sudah kelompok 2 atau ibu acak lagi nih? Udah. Jawab tadi apa? Iya, keduanya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum perdagangan rempah-rempah dalam Belanda dan Portugis sebelum Belanda mulai penjelajahan samudra. Jawabannya adalah sebelum Belanda memulai penjelajahan samudra di abad 19, hubungan perdagangannya itu terbatas, di mana perdagangannya hanya antara kedua negara yang tidak langsung melalui peraturan seperti perdagangan. Ya, Asiatik dan komunitasnya adalah barang dagang yang dikeluarkan oleh Belanda dan Portugis, di mana
lalu seperti itu rempah-rempah, tekstil dan produk Asia lainnya. Ya betul itu. Oke, ya. Selanjutnya kelompok Lesti, silakan jawab. Berikan 3 alasan pelajar datang ke Indonesia. Yang pertama, untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua, untuk menguasai wilayah Indonesia. Yang ketiga, untuk menanamkan kejayaan di Indonesia. Bagaimana penanya? Salah ya? Bagaimana? Rupanya siapa yang bertanya tadi? Kamu siapa? Bagaimana? Kurang lebih sama sih Bu. Oke. Benar aja. Buat teman. Oke, sekarang kelompok Desi, silakan. Belanda datang ke Nusantara melalui rute Belanda ke pantai barat Afrika, kemudian ke Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia, kemudian ke Selat Sunda dan pertama kali mendarat di Banten. Oke, bagaimana? Siapa yang memberikan pertanyaan? Oke, bagaimana jawabannya? Oke, tepuk tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Menarik, Bu. Oke, soalnya untuk itu Ibu ingin ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran kita pada hari ini? Cuma 1 orang. Oke, silakan Lesti. Baik, Bu. Belanda adalah salah satu negara yang menjadi Indonesia. Pertama kali Belanda datang ke Indonesia dengan niat berdagang, tetapi dengan rupa-rupa yang mereka buat, di Belanda ini mempunyai keseramah untuk menguasai wilayah Indonesia dengan menjajahnya, Bu. Nah, tadi disebutkan ada alasan yang di rempah-rempah, menambah kejayaan, terus melalui rutenya dari mana? Rutenya dari pantai barat Afrika, kemudian ke Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, kemudian sampai di Banten. Kenapa diterima di Banten? Karena dia tentunya cuma berdagang dulu, dan terus mereka pada saat itu mendapatkan reaksi yang keras dari berbagai masyarakat dan munculnya pahlawan-pahlawan di daerah. Begitu, Bu. Oke, terima kasih untuk Lesti. Ya. Bilang kita akan membahas tentang perkembangan penjajahan Belanda di Nusantara. Untuk itu ada penugasan sedikit. Dan ini kita akan dibahas untuk minggu depannya. Kalian tadi siapa yang paling banyak bertanya akan Ibu berikan hadiah. Baik, Bu. Oke, mungkin itu saja dari pembelajaran yang hari ini. Ibu ada sedikit kata-kata yang dimana ambil sisi positifnya dari setiap sejarah yang kalian dapatkan dan tetap belajar untuk melihat dari sisi negatifnya itu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf untuk evaluasi mungkin minggu depan saja. Ibu bahkan lebih mempertanyakan kalian tentang materi hari ini. Baik, Bu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu saja video tentang micro teaching yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan apabila terjadi kesalahan ataupun kata-kata saya yang ibaratnya kurang mengenakan, saya mohon maaf. Nah, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.